Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Novia Dwi Utami. Saya dari PSI K5A1 dengan NIM 18 10 20 10 11. Baik, di sini saya akan melakukan dua evaluasi, yaitu yang pertama hipnosis 5 jari dan ketidakpatuhan. Untuk video yang pertama yaitu hipnosis 5 jari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, saya perawat Ajeng. Saya berjaga pada shift siang hari ini dari jam 2 sampai nanti jam 7. Ya, Kalau saya boleh tahu dengan Mbak siapa? dengan Mbak Aisyah Baik, Mbak Aisyah, alamatnya di mana? di Ngentak Semberagung. Baik, Mbak Aisyah, alamatnya ngetak di Semberagung. Ya. Sesuai ya Mbak, sesuai data yang sudah saya baca. Nah, kemudian untuk perasaan, bagaimana perasaan Mbak Aisyah pada siang hari ini? Kalau saya sekarang lagi ngerasa sedih, Mbak, terus sulit berkonsentrasi. Terus kalau malam hari itu sering nangis sendiri. Baik, perasaan Mbak Aisyah sedih, kemudian sulit berkonsentrasi dan sering nangis pada malam hari ya Mbak? Ya. Ya, baik. Bagaimana jika nanti kita akan melakukan terapi hipnotis 5 jari? Ya, boleh, Mbak. Nah, untuk tujuannya terapi tersebut untuk merilekkan pikiran Mbak Aisyah supaya menjadi lebih tenang Mbak, seperti itu. Oh iya. Ya, nah untuk nanti tempatnya Mbak Aisyah mau di mana? Di sini saja, Mbak. Baik, Mbak Aisyah mau di sini saja ya. Ya. Nah, nanti kita akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit ya Mbak. Ya, boleh. Boleh. Kita nanti akan mulai dari jam 2. Ya. Nanti Mbak Aisyah tenang saja. Mbak Aisyah untuk kerahasiaan Mbak Aisyah akan saya jaga. Kemudian nanti Mbak Aisyah ungkapkan apa yang dirasakan Mbak Aisyah, seperti itu. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya Mbak. Ya, Mbak. Mari Mbak, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai yang sudah Mbak Aisyah katakan tadi, Mbak Aisyah sulit berkonsentrasi, kemudian sedih dan sering menangis. Itu apakah ada penyebab Mbak? Soalnya saya itu khawatir gitu loh, Mbak. Soalnya sampai detik ini belum dapat pekerjaan, susah mencari pekerjaan gitu. Oh, jadi penyebabnya yaitu sulit mencari pekerjaan seperti itu ya Mbak? Iya. Baik. Terus jadi bikin kepikiran. Oh iya, jadi Mbak Aisyah kepikiran seperti itu. Kemudian Mbak Aisyah sedih dan nangis seperti itu. Nah, kemudian untuk aktivitas seperti biasa, apakah Mbak masih bisa melakukannya? Masih bisa. Kemudian apakah ada faktor lain Mbak? Seperti sulit berkonsentrasi seperti itu? Iya, kalau aktivitas harian sih masih biasa, tapi ya itu tadi sulit berkonsentrasi. Ya, baik. Nah, dari gejala yang sudah Mbak sebutkan tadi, gejala tersebut termasuk gejala ansietas ya Mbak. Nah, untuk ansietas itu sendiri yaitu keadaan emosi yang sedang dialami Mbak Aisyah, seperti itu. Nah, untuk latihannya kita mulai sekarang, bagaimana Mbak? Iya, boleh. Baik Mbak Aisyah, bagaimana jika terapi hipnotis 5 jari ini kita mulai sekarang? Iya, boleh. Baik, nanti Mbak Aisyah mengikuti sesuai arahan saya ya. Iya. Nah, untuk yang pertama silakan Mbak Aisyah duduk bersila seperti ini. Baik, kemudian letakkan tangan Mbak Aisyah seperti ini menghadap ke atas. Nah, untuk yang pertama nanti Mbak Aisyah pejamkan mata untuk tarik nafas panjang. Kemudian jari-jari ibu jari ini akan berpindah dari telunjuk, kemudian jari tengah, kelingking, dan jari manis. Seperti itu ya Mbak Aisyah? Iya. Nah, kita mulai ya Mbak. Iya. Kita mulai arahan dari saya. Untuk yang pertama yaitu mari tarik nafas panjang Mbak. Tarik nafas, tahan 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan perlahan. Tarik nafas, tahan 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan. Kemudian tarik nafas sambil pejamkan mata. Tahan 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang ibu jari di jari telunjuk ya Mbak Aisyah. Sudah.
Silahkan Mbak Aisyah berkonsentrasi dan merilekskan pikirannya. Kemudian tarik nafas panjang, tahan. Bayangkan Mbak Aisyah memiliki tubuh yang sehat, bugar, segar. 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan perlahan. Sekarang ibu jari pindah di jari tengah. Tarik nafas Mbak Aisyah. Bayangkan Mbak Aisyah memiliki prestasi yang banyak. Bayangkan Mbak Aisyah memiliki juara-juara yang banyak dengan prestasi Mbak Aisyah. Bayangkan Mbak Aisyah. Tahan, hembuskan perlahan. Sekarang ibu jari berada di jari manis ya Mbak Aisyah. Silahkan Mbak Aisyah tarik nafas, tahan. Bayangkan Mbak Aisyah berada di lingkungan orang-orang yang Mbak Aisyah sayangi dan mereka juga menyayangi Mbak Aisyah. Bayangkan Mbak Aisyah, tahan, hembuskan perlahan. Sekarang ibu jari pindah ke kelingking ya Mbak Aisyah. Sudah. Sekarang Mbak Aisyah tarik nafas panjang, tahan. Bayangkan Mbak Aisyah berada di tempat yang Mbak Aisyah senangi, seperti pantai, gunung. Bayangkan pemandangannya, dengarkan suara-suara alamnya. Bayangkan, tahan, hembuskan perlahan. Sekarang tarik nafas, tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan. Lagi, tarik nafas, tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan secara perlahan sambil membuka matanya. Baik, sudah selesai ya Bu untuk hipnotis 5 jarinya. Kemudian bagaimana perasaan Mbak Aisyah? Udah lebih tenang, udah lebih rileks. Baik, perasaan Mbak Aisyah lebih tenang ya, kemudian lebih rileks. Nah, untuk hipnotis 5 jari ini bisa Mbak Aisyah lakukan ketika Mbak Aisyah merasakan sedih, kemudian Mbak Aisyah sulit berkonsentrasi. Mbak Aisyah nanti bisa melakukannya sendiri atau dengan perawat lain, atau dengan saya juga nggak apa-apa. Oh iya, baik Mbak. Nah, ketika Mbak Aisyah melakukan kegiatan tersebut, jangan lupa Mbak Aisyah silahkan tulis ke jadwal harian ya Mbak. Oh iya. Seperti biasa untuk pengisiannya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan Mbak? Nggak ada. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan karena sudah 30 menit ya Mbak Aisyah. Iya. Besok akan bertemu lagi bagaimana Mbak untuk evaluasi latihan hipnotis 5 jari ini. Iya, baik. Tempatnya mau di mana Mbak Aisyah? Di sini lagi aja. Baik, di sini jamnya sama atau mau ganti? Iya, sama aja. Baik, sama aja di sini ya Mbak. Iya. Nah, sampai berjumpa pada besok hari. Kemudian sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasi Mbak Aisyah. Ya, Mbak Aisyah dapat mengikuti arahan yang sudah saya arahkan tadi. Cukup bagus Mbak Aisyah melakukannya. Besok bisa latihan lagi. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian untuk video yang kedua yaitu evaluasi ketidakpatuhan. Di sini saya sudah membaca data-data pasien dan saya sudah siap dan saya sudah mempersiapkan alat, yaitu yang pertama lead lab. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Mbak. Ibu masih ingat dengan saya? Iya, masih ingat perawat yang di RS itu ya? Iya Bu. Jadi saya perawat Ajiluf ya. Saya yang merawat putri ibu 1 minggu yang lalu. Oh gitu. Ada apa ya Mbak? Baik, di sini saya akan melakukan kunjungan rutin. Oh gitu. Ya. Nah, kalau saya boleh tahu, bagaimana kondisi anak ibu sekarang? Kalau sekarang sih kondisinya tuh udah mendingan, udah baik. Ya. Tapi ya gitu, anaknya tuh masih susah minum obat. Baik, sudah mendingan tapi masih susah minum obat ya Bu? Ya. Kemudian apakah anak ibu masih suka marah-marah? Iya,
masih. Masih ya Bu, berarti Mbak Aisyah masih suka marah-marah ya. Iya. Kemudian untuk bersosialisasi di lingkungan luar atau keluarga, teman atau seperti itu bagaimana? Apakah masih mau Bu? Kalau sosialisasi sih masih mau, tapi cuma di lingkungan terdekat, di keluarga aja. Masih di lingkungan keluarga ya Mbak? Ya wajar karena baru seminggu. Iya. Kemudian nanti bagaimana jika kita akan sharing bagaimana cara untuk merawat anak ibu di rumah seperti itu. Oh iya, boleh Mbak. Boleh ya Bu? Iya. Untuk bolehkah saya menemui anak ibu sekarang? Oh iya, boleh, saya panggilkan dulu ya. Iya. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Iya, waalaikumsalam. Mbak Aisyah masih ingat dengan saya? Iya dong, masih. Perawat di rumah sakit itu ya. Iya. Baik, bagus sekali Mbak Aisyah masih ingat dengan saya ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana perasaan Mbak Aisyah pada siang hari ini? Ya udah baik sih, Mbak. Sudah baik-baik ya Mbak. Kemudian Mbak Aisyah masih suka marah-marah nggak? Iya, masih. Masih ya. Nah, untuk bersosialisasi di lingkungan luar seperti keluarga atau teman dekat gitu, Mbak Aisyah masih mau nggak? Iya, masih mau sih Mbak, tapi ya gitu cuma sama orang tua, ya keluarga aja sih, keluarga deket aja. Berarti masih dengan keluarga ya Mbak? Iya. Berarti untuk kegiatan seperti remaja masjid atau karang taruna seperti itu, Mbak Aisyah bagaimana? Belum sih, soalnya masih malu, soalnya kan saya masih sering marah-marah gitu, jadi nanti takut teman-temannya gimana. Iya. Mbak Aisyah takut teman-temannya itu terganggu ya Mbak Aisyah? Iya. Iya, bagus. Jadi masih di rumah. Nggak apa-apa ya Mbak, tapi besok Mbak Aisyah bisa mencobanya ketika sudah tidak marah lagi ya. Iya. Ya, kemudian untuk suara halusinasi Mbak Aisyah masih mendengarkan bisikan-bisikan gitu nggak? Iya, masih banyak gitu loh, ganggu banget. Masih banyak ya Mbak. Nah, kemudian saya tanya ini, Mbak Aisyah minum obat teratur nggak? Iya, saya minum obatnya tuh teratur gitu. Serius ya Mbak ini, Mas? Ya enggak sih sebenarnya. Soalnya kata ibu itu Mbak Aisyah susah kalau minum obat. Oh gitu. Iya. Aduh, mama tuh ya. Iya sih sebenarnya masih susah minum obatnya gitu loh, Mbak Perawat. Bagus. Akhirnya Mbak Aisyah itu bisa jujur dengan saya senang sekali. Nah, kemudian bagaimana Mbak Aisyah jika kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana minum obat dan pentingnya minum obat dan kepatuhan minum obat. Ya boleh sih. Ya, Mbak Aisyah mau di mana? Mau di sini saja atau tempat lain? Di sini aja nggak apa-apa. Baik, di sini saja ya Mbak. Iya. Baik. Mbak Aisyah, kenapa kok susah minum obat? Soalnya tuh pahit gitu loh, Mbak. Terus ya bosan aja. Mbak Aisyah bosan karena obatnya itu pahit ya? Iya. Terus kan diminumnya tiap hari. Iya, harus rutin Mbak soalnya. Nah, biasanya Mbak Aisyah kalau minum obat biar nggak pahit, sambil makan apa? Biasanya sih sambil makan cemilan gitu. Oh iya, sambil makan cemilan ya Mbak. Biar nggak pahit. Iya, biar ada rasanya itu ya Mbak. Biasanya kan kalau cemilan manis. Iya. Ya, besok bisa melakukannya itu dengan minum obat dengan cemilan. Gitu. Kemudian Mbak Aisyah masih ingat nggak dengan 2 obat ini? Enggak sih. Mbak Aisyah nggak ingat ya? Enggak. Nah, 2 obat ini yang pertama itu ada obat benzodiazepin. Nah, kemudian yang satunya itu ada haloperidol. Nah, saya akan menjelaskan obat benzodiazepin ini. Nah, obat benzodiazepin ini diminum 1 kali sehari, Mbak. Oh, gitu. Ya, terus diminumnya pada saat malam hari. Oh, malam hari. Ya. Tujuannya obat ini yaitu supaya emosi Mbak Aisyah itu terkendali, kemudian Mbak Aisyah menjadi lebih tenang dan Mbak Aisyah bisa tidur dengan nyenyak.
Berarti biar nggak marah-marah gitu ya? Ya, biar Mbak Aisyah lebih tenang dan tidak marah-marah. Nah, kemudian obat yang terakhir ini adalah haloperidol. Oh iya. Uh, Itu buat apa ya? Obat ini untuk menghilangkan halusinasi. Oh gitu. Iya, untuk obat ini diminum 2 kali sehari, Mbak. Hmm. Siang dan malam. Nah, Oh yang ini 2 kali, yang tadi 1 kali. ya, nah terus untuk malam hari bisa barengan dengan benzodiazepin. Begitu, Mbak Isya paham? Iya. Baik, Mbak Isya paham. Lalu kemudian saya tanya, kemudian Apa tuh? baik, untuk akibatnya jika Mbak Isya tidak minum obat secara teratur, Mbak Isya tahu nggak akibatnya apa? Masih marah-marah. Ya, Terus- masih marah-marah. Iya, terus masih banyak suara-suara mengganggu. Ya, masih banyak suara-suara mengganggu seperti itu ya, Mbak. Nah, itu Mbak Isya paham. Berarti artinya obat itu harus diminum dengan teratur. Iya. Ya, seperti itu. Kemudian Mbak Aisyah masih ingat nggak bagaimana cara untuk menghilangkan halusinasi? Masih sih, Mbak. Coba Mbak Aisyah sebutkan. Kalau aku nih misalnya halusinasi, nanti langsung ngajak ngobrol sama, Ya, terus ngomong sama diri sendiri kalau itu tuh nggak nyata, ya, itu tuh nggak nggak sebenarnya nggak asli. Iya. Terus jangan lupa ibadah juga ya, Mbak. Oh, iya. Dan tetap patuh minum obat. Nah, kemudian untuk cara menghilangkan marah, Mbak Isya masih ingat? Masih sih. Coba Mbak Isya sebutkan. Biasanya sih pukul-pukul bantal gitu. Iya, boleh. Terus apa ya? Ibadah. Oh iya, ibadah. Terus minum obat ya, tadi. pasti, ya. Terus jangan lupa nafas. Oh, nafas dalam. Iya sih, biar rileks gitu ya, Mbak Perawat. Nah, hal tersebut apakah sudah Mbak Aisyah lakukan? Iya, udah. Soalnya kan masih sering jadinya dilakukan apa yang disuruh. Nah, di sini saya akan memberikan litlah kepada Mbak Aisyah supaya Mbak Aisyah lebih ingat apa yang harus dilakukan ketika Mbak Aisyah mengalami halusinasi atau marah seperti itu. Oh gitu. Oh, ini buat pengingat gitu ya, Mbak? Iya. Nah, kemudian jangan lupa selalu minum obat rutin ya, Mbak. Iya. Kemudian untuk jadwal hariannya silahkan Mbak isi seperti biasa, seperti itu. Mbak Aisyah melakukan kegiatan apa, minum obat jam berapa, seperti itu ya, Mbak. Iya. Baik, terima kasih atas partisipasi Mbak Aisyah. Semoga Mbak Aisyah lebih rutin minum obat. Iya. Baik, saya akan bertemu ke Ibu Mbak Aisyah lagi ya. Baik Bu, saya tadi sudah bertemu dengan anak Ibu. Terus gimana, Mbak? Nah, anak Ibu itu masih sama seperti yang Ibu bicarakan tadi. Anak Ibu itu sulit dalam meminum obat. Iya. Nah, anak Ibu itu bosan minum obat karena obatnya itu terlalu pahit. Nah, saran saya itu nanti pada saat Mbak Aisyah itu minum obat bisa barengan dengan roti cemilan. Iya. Tapi tadi Mbak Aisyah bilang pengen minum obatnya itu dengan cemilan. Oh iya. Nanti Ibu bisa menyediakan cemilan di rumah. Iya, nanti saya akan nyetok cemilan. Ya, seperti itu ya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu, ketika Mbak Aisyah marah-marah, apakah Ibu menemani? Iya, saya menemani, soalnya yang perawat di rumah sakit itu juga ngasih arahan gitu kalau misalnya lagi kambuh itu saya harus ngajak ngobrol, ngajak cerita gitu ya, menemani anak saya. Seperti itu ya Bu, bisa Ibu lakukan ketika Mbak Aisyah marah-marah. Nah, Ibu jangan lupa juga memberikan pujian kepada Mbak Aisyah. Oh, itu buat gimana ya, Mbak? Nah, itu tuh tujuannya supaya Mbak Aisyah itu menjadi lebih semangat. Oh iya, bisa lebih semangat dalam minum obat. Kemudian jadi diberinya selesai minum obatnya gitu. Iya, nggak apa-apa, tetap berikan pujian. Kemudian supaya Mbak Aisyah juga
bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan melakukan kegiatan kembali seperti itu. Oh iya. Ya, kemudian saya cukupkan ya Bu untuk Oh pertemuan. iya. Ya, Terima kasih ya Mbak. ya, terima kasih atas partisipasinya dan kesempatannya pada siang hari ini. Iya, sama-sama. Saya pamit, saya akan kembali ke rumah sakit. Iya, terima kasih ya Mbak. Sekian Udah dari datang ke saya. rumah saya. Ya, terima kasih juga Bu. Iya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati ya Mbak. Iya, makasih Bu. Salam buat Mbak Aisyah ya Bu. Oh iya, nanti saya salam.